suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh bertemu lagi meskipun secara virtual pada doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto pada hari ini. Mari sebelum kita mengawali hari ini, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bersyukur padamu ya Allah, Engkau masih memberikan kehidupan bagi setiap kami. Engkau masih bangunkan kami pada hari ini, dan Engkau masih memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Tuhan, sebelum memulai hari kami mau merenungkan firman-Mu yang boleh menopang kami dalam hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyapa kami dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam hari kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu saling mendahului, yaitu dari surat Roma pasal 12 ayat 10. Satu ayat saja kita buka, Roma 12 ayat 10, dengan terang tema saling mendahului. Saya akan bacakan bagi kita sekalian menurut terjemahan baru yang kedua. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang di antara kita yang tidak senang kalau didahulukan? Ada? Saya yakin kita semua senang kalau didahulukan oleh orang lain. Misalnya, ketika kita sedang antri di supermarket, sedang belanja, kemudian di kasir lagi penuh-penuhnya antrian, rame gitu ya, macet, antriannya panjang. Kemudian orang di depan kita mengizinkan kita, silakan Bu, Pak duluan, Ibu Bapak duluan saja. Siapa yang tidak senang ketika mendapat kondisi yang demikian? Mungkin dengan senang hati kita akan, oh iya Bu, nggak apa-apa. Oh iya terima kasih, terus kita dulu mendahului dia. Atau ketika berada di dalam mungkin transportasi umum begitu ya, mungkin naik Trans Banyumas misalnya, terus hanya ada satu kursi yang tersisa, dan ada orang yang mengizinkan kita, Bu silakan duduk, Pak silakan duduk, memberikan kursinya bagi kita. Siapa yang tidak senang ketika kita mendapatkan kesempatan seperti itu? Siapa sih di antara kita yang tidak senang bila didahulukan?
Tetapi pertanyaan saya, coba saya balik. Siapa di antara kita yang kalau senang didahulukan, senang juga bila mendahulukan orang lain? Senang juga bila kita yang melakukan posisi yang mendahulukan, kita yang memberikan giliran terlebih dahulu kepada orang di belakang kita yang memberikan kursi kepada orang lain, dan lain sebagainya. Apakah kita senang untuk menerima bila kita didahulukan? Kita juga senang bila kita bisa mendahulukan orang lain. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini. Dalam firman Tuhan ini, Paulus memberikan nasihat kepada setiap kita untuk saling mengasihi dan saling mendahulukan dalam memberi hormat. Kata saling mendahulukan di sini bukan kata yang pasif dalam artian kita menerima saja, tetapi sebuah kata yang aktif bagi semua pihak. Berarti setiap orang sesungguhnya dan sejatinya perlu untuk saling melakukannya. Semua orang diajak oleh Rasul Paulus untuk saling memberikan, saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan hanya satu pihak, bukan hanya saya, bukan hanya ibu bapak saudara sekalian, tetapi setiap kita saling mendahului dalam memberi hormat. Semua orang diminta oleh Rasul Paulus untuk saling mendahulukan sesamanya. Nah, tetapi kecenderungan kita sebagai manusia yang kita lakukan bukanlah saling mendahulukan sebagaimana yang diharapkan dan dipesankan oleh Rasul Paulus, tetapi dua hal ini. Yang pertama, kecenderungan manusia adalah saling menunggu hingga seseorang melakukannya duluan. Ya kalau nggak mendahului saya juga nggak mau lah, suruh inisiatif mulai. Kalau ada orang yang dahuluin ya wes lah saya ngikut buat ya oke lah saya lakukan juga. Tapi saya nggak mau mendahului, saya nggak mau melakukan itu duluan. Orang cenderung hanya pasif dan mengharapkan orang lain yang memulai melakukannya duluan. Atau juga yang kedua, kecenderungan manusia yang lainnya selain yang hanya pasif untuk menunggu siapa yang mulai duluan adalah yang kedua, memaksa agar orang lain melakukannya duluan bagi kita. Udahlah kamu aja dulu, aku gak mau. Kamu dululah, kalau kamu mau aku mau deh. Mendorong orang lain, tapi kitanya belakangan. Bukan kita yang mengambil aksi duluan. Memang kita melakukan aksi, tapi bukan untuk maju duluan, tetapi untuk mendorong orang lain duluan sehingga kita bisa ngikut di belakangnya. Memang sih ibu bapak ini aktif, tetapi aktif di sini tidak seperti yang diharapkan oleh Paulus. Aktif untuk saling mendahului. Kalau ini aktifnya adalah aktif menuntut orang lain untuk melakukannya terlebih dahulu. Kedua hal ini bukanlah yang diharapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Tetapi yang diharapkan Paulus dari bacaan kita adalah ketika kita saling mendahului, saling berinisiatif untuk memberi hormat kepada sesama kita. Bukan saling menunggu, bukan juga saling memaksa. Dua hal tadi bukanlah bentuk kasih yang diharapkan oleh Paulus. Justru nasihat Paulus jelas bagi setiap kita adalah agar setiap orang secara aktif melakukan tindakan kasih dan memberi hormat. Jadi salah satu tindakan kasih yang dapat dilakukan kepada sesama kita tidak hanya untuk memberikan barang, memberikan dana, memberikan tenaga, memberikan sesuatu yang ada fisiknya secara materi, tetapi pesan Paulus terlebih dahulu, bentuk kasih yang bisa kita berikan dan ini gratis adalah saling mendahulukan dan memberi hormat. Bila ini saja kita belum mampu lakukan kepada orang lain, tidak mudah untuk kita memberikan sesuatu yang ada fisiknya kepada sesama kita. Karena yang gratis dan hanya butuh usaha kita saja kita repot, kita tidak mau, apalagi mengeluarkan sesuatu berbentuk materi. Marilah ibu bapak dalam perenungan hari ini kita diajak untuk saling mendahulukan orang lain, saling memberi hormat. Karena itulah bentuk kasih kita kepada sesama kita. Mari kita secara aktif mewujudkan kasih kepada sesama dengan salah satunya
yaitu dengan saling mendahulukan dan saling menghormati sesama. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau untuk menjadi orang-orang yang saling mengasihi di komunitas kami, dimanapun kami berada, di rumah kami, di sekolah, di pekerjaan kami, di gereja kami. Kami mau saling mengasihi, tetapi terlebih dahulu bentuk kasih yang kami mau pelajari adalah saling mendahulukan dalam memberi hormat. Kami bukan menjadi pribadi yang gila hormat, mencari hormat, atau mendorong orang lain agar dihormati, tetapi kami ngintil di belakangnya. Tetapi ajar kami untuk boleh memberikan rasa hormat kami, boleh mendahulukan orang lain. Karena itulah bentuk kasih yang kami boleh terapkan secara sederhana kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dalam menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Bapak atas kebersamaan kita dalam perenungan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.